Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Aulia Mahmudah dengan NIM B2C 018002. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kalsium dalam Al-Quran. Kita langsung saja bahas materinya, yaitu kalsium dalam Al-Quran. Pengertian kalsium. Kalsium adalah sebuah elemen kimia dengan simbol Ca dan nomor atomnya yaitu 20. Kalsium sendiri mempunyai massa atom yaitu 40,078. Kalsium ini merupakan salah satu logam alkali tanah dan merupakan elemen kimia terbanyak di bumi. Kalsium juga merupakan ion kelima terbanyak di air laut dilihat dari segi molaritas dan masanya. Setelah natrium, klorida, magnesium, dan sulfat. Kalsium merupakan mineral yang amat penting bagi manusia, berkisar antara 1-5% sampai 2,2%. Antara lain sebagai metabolisme tubuh, penghubung antar saraf, kerja jantung, dan pergerakan otot. Kalsium dalam tulang dan gigi berkisar antara 99%, sedangkan darah yaitu antara 1%. Selanjutnya yaitu sifat fisika kalsium. Kalsium dalam nama Indonesia yaitu kalsium, sedangkan dalam Inggris yaitu kalsium. Selanjutnya yaitu lambang atom yaitu Ca. Sedangkan nomor atomnya 20. Kalsium ini ditemukan oleh Sir Humphrey Davy pada tahun 1808. Kalsium memiliki massa atom relatif yaitu 40,078. Sedangkan nama golongannya yaitu alkali tanah. Dan konfigurasi elektronnya Ar+4s2. Bilog dari kalsium yaitu oksidasi basa kuat. Kalsium memiliki titik didih yaitu 1757 K. Untuk titik leburnya yaitu 1112 K. Jari-jari atomnya yaitu 2,23 A. Elektronegativitas 1,00 dalam skala Pauling. Untuk energi ionisasi, kelompok pertama yaitu 589,6 kJ per mol. Sedangkan untuk kelompok kedua yaitu 1145 kJ per mol. Dalam tabel periodik, kalsium merupakan periode 4 dan golongan 2A. Karena golongan 2A ini sehingga kalsium yaitu golongan alkali tanah. Selanjutnya yaitu sifat kimia kalsium. Seperti yang telah kita ketahui, logam alkali tanah adalah unsur yang sangat reaktif. Logam-logam tersebut sangat mudah dioksidasi. Nah, oleh karena itu berfungsi sebagai pereduksi yang baik. Seperti yang terlihat pada potensial reduksi yang sangat negatif.
Kenyataannya, logam-logam yang lebih berat mempunyai kemampuan reduksi apabila dibanding dengan logam alkali. Hal tersebut jelas terlihat dan cukup menakjubkan bahwa jumlah kedua energi ionisasi pertama suatu logam alkali tanah lebih besar daripada energi ionisasi pertama logam alkali. Sebagai preduksi, semua logam golongan 2A cukup mampu mereduksi air, paling sedikit dalam prinsipnya. Yang pertama yaitu reaksi-reaksi dengan air. Kalsium bereaksi secara berlahan dengan air untuk membentuk gas kalium hidroksida dan hidrogen. Reaksinya yaitu Ca plus 2H2O menghasilkan reaksi CaOH2 plus H2. Kemudian yang B yaitu reaksi-reaksi dengan udara. Permukaan dari logam zat kapur mempunyai sejumlah lapisan tipis dari oksida bahwa membantu melindungi logam dari serangan dengan kapal terbang. Akan tetapi, sampai suatu luas yang lebih sedikit dibandingkan dengan lapisan yang sesuai di dalam magnesium. Zat kapur membakar di dalam udara untuk memberi suatu campuran dari nitrit kalsium oksida dan zat kapur yang putih, sehingga reaksinya yaitu 2Ca plus O2 menghasilkan reaksi 2CaO. 3Ca plus N2 menghasilkan reaksi Ca3N2. Selanjutnya yaitu reaksi-reaksi dengan halogen. Kalsium sangat reaktif ke arah fluorin halogen, klor, brom, dan yodium, membentuk kalsium 2 dihalida, sehingga membentuk reaksi Ca plus F2 menghasilkan reaksi CaF2. Ca plus Cl2 menghasilkan reaksi CaCl2. Ca plus Br2 menghasilkan reaksi CaBr2. Dan Ca plus I2 menghasilkan reaksi CaI2. Dari reaksi-reaksi tersebut dengan brom dan yodium memerlukan panas untuk memungkinkan pembentukan produk-produk. Selanjutnya yaitu sumber makanan dan minuman yang di dalamnya terkandung kalsium. Yang pertama yaitu susu. Dalam 100 gram susu terdapat kalsium sebanyak 124 mg. Kemudian yang kedua yaitu keju. Dalam 100 gram keju terdapat kalsium sebanyak 721 mg. Yang ketiga yaitu ikan salmon. Dalam 100 gram ikan salmon terdapat kalsium sebanyak 9 mg. Yang keempat yaitu yogurt. Dalam 100 gram yogurt terdapat kalsium sebanyak 110 mg. Kemudian brokoli. Dalam 100 gram brokoli terdapat kalsium sebanyak 47 mg. Yang keenam yaitu pada buah pisang. Dalam 100 gram buah pisang terdapat kalsium sebanyak 5 mg. Yang ketujuh yaitu pada kedelai. Dalam 100 gram kedelai terdapat kalsium sebanyak 25 mg.
Dan yang terakhir yaitu pada kacang almond. Dalam 100 gram kacang almond terdapat kalsium sebanyak 236 mg. Selanjutnya yaitu rekomendasi kalsium tiap harinya. Nah, setiap usia ini memiliki kebutuhan kalsium yang berbeda-beda. Kebutuhan kalsium pada anak sangat berbeda dengan kebutuhan kalsium pada dewasa wanita. Misalnya pada anak-anak usia 1-5 tahun, rekomendasi kalsium intake yaitu sekitar 800 mg per hari. Sedangkan dewasa wanita, hamil dan menyusui, rekomendasi kalsium intake yaitu 1200 sampai 1500 mg per hari. Kebutuhan kalsium tersebut dapat kita ketahui dari Departemen Kesehatan yang tertera dalam tabel tersebut. Selanjutnya yaitu manfaat kalsium bagi manusia. Yang pertama, mengaktifkan syaraf, melancarkan peredaran darah, melenturkan otot, menormalkan tekanan darah, menyeimbangkan tingkat keasaman darah, menjaga keseimbangan cairan tubuh, mencegah osteoporosis atau keropos tulang, mencegah penyakit jantung, menurunkan resiko kanker usus, mengatasi kram, sakit pinggang, wasir, dan rematik, mengatasi keluhan saat haid dan menopause, meminimalkan penyusutan tulang selama hamil dan menyusui, membantu mineralisasi gigi dan mencegah pendarahan akar gigi, mengatasi kulit kering dan pecah-pecah pada kulit kaki dan tangan, memulihkan gairah seks yang menurun atau melemah, dan yang terakhir mengatasi kencing manis atau mengaktifkan pankreas. Akibat tubuh kelebihan kalsium. Yang pertama, pada bayi biasanya terjadi hiperkalsemia. Hiperkalsemia ini disebabkan oleh konsumsi vitamin D yang terlalu kelebihan. Kemudian yang kedua dapat menimbulkan batu ginjal atau gangguan ginjal. Dan yang ketiga yaitu dapat menyebabkan konstipasi atau susah buang air besar. Selanjutnya yaitu akibat tubuh kekurangan kalsium. Pada masa hamil, kekurangan kalsium dapat menyebabkan giginya menjadi linu, sakit punggung, pinggang ngilu, mual di pagi hari, insomnia, dan terjadinya kram. Untuk anak-anak akibat kekurangan kalsium yaitu gigi sakit dan linu, sakit pinggang, mengalami kram, osteoporosis, pertumbuhan terlambat, menurunnya imunitas tubuh. Untuk dewasa, akibat kekurangan kalsium dapat menyebabkan kram otot, tegang dan insomnia, jantung berdebar tidak normal, osteoporosis, dan sakit pinggang. Untuk manula, kekurangan kalsium dapat mengakibatkan insomnia, kram, osteoporosis, dan sakit pinggang. Selanjutnya yaitu kalsium dalam Al-Quran.
Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang membahas atau menjelaskan tentang keberadaan kalsium. Di antaranya yaitu surat Maryam ayat 4. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Artinya yaitu dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku lelah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku." Surat Maryam ayat 4. Dari surat Maryam ayat 4 tersebut dijelaskan bahwa Al-Quran telah mengingatkan adanya hubungan antara tulang dengan produksi anak. Nah, belakangan ini ilmu pengetahuan menyatakan bahwa tulang memiliki fungsi-fungsi penting yang menjadi tempat bergantung kehidupan manusia. Oleh sebab itu, tulang mengandung bahan-bahan yang dibutuhkan tubuh seperti fosfor dan kalsium yang mengatur proses distribusinya dengan cara yang dapat menjaga kestabilan detak jantung dan gerakan otot. Surat Al-Baqarah ayat 259 yang artinya atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh sehingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Ia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Lalu Allah mematikannya orang itu selama 100 tahun. Kemudian membangkitkannya, menghidupkannya kembali. Dan Allah berkata, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia, orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setelah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang telah berubah. Tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang, dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kamu menyusunnya kembali, kemudian kamu membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat 259. Dari surat Al-Baqarah ayat 259 menjelaskan bahwa mukjizat medis dalam ayat tersebut terletak pada kalimat nun syiyuha yang maknanya kami menyusunnya atau menjadikan tulang tersebut berbentuk duri-duri yang satu sama lain saling menyatu agar menjadi kuat. Nah, tulang tersebut itu terbentuk dari bahan kalsium. Sebanyak 99% kalsium yang ada dalam tubuh membantu pembentukan tulang, dan proses tersebut terjadi dengan bantuan vitamin D. Nah, jika kekurangan vitamin D dalam tubuh dapat menyebabkan terbentuknya kalsium dalam tulang, sehingga menimbulkan penyakit tulang rapuh atau keropos. Kandungan kalsium dalam buah kurma.
Dalam Al-Quran dijelaskan pada surat An-Nahl ayat 11 yang bunyi surahnya yaitu ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Artinya, Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkannya. Surat An-Nahl ayat 11. Buah kurma memiliki banyak sekali gizi dan berbagai macam khasiat. Nilai gizi dalam buah kurma yaitu terdapat gula sekitar 70 sampai 78%, zat gula yang mudah diserap dan dicerna dalam tubuh. Kandungan yang kedua yaitu 2% protein, 2-3% lemak, kemudian mineral, vitamin A, vitamin D, vitamin B1, vitamin B2. Dalam 100 gram buah kurma mengandung 40-72 mg fosfor, 65-71 mg kalsium, 65 mg magnesium, 2-4 mg zat besi, 0,9 mg sodium, 790 potasium, 65 mg sulfat, 283 mg klorin, dan 3 mg klor. Untuk 1 gram kurma mengandung 3.470 kalori. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.